Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali simbol-simbol ataupun tanda yang terdapat di dalam Al-Quran yang mempunyai arti berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang disebut tanda waqaf ataupun tanda wasol, atau juga saktah, atau mu'anaqah, atau sajdah, ruku' dan lain sebagainya. Maka dari itu kita akan kenali dan kita akan pelajari fungsi dari masing-masing tanda tersebut. Dan langsung kita praktekkan contohnya di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, kita perlu mengingat kembali bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Secara pengertian, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan turunnya Al-Alaq ayat 1-5 dan diakhiri dengan ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam Al-Quran itu sendiri, susunan yang pertama dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran ada 30 juz, terdapat 114 surat, dan terdiri dari 6.236 ayat. Banyak sekali pendapat tentang perhitungan ayat Al-Quran. Ada yang menyatakan 6.666, ada yang menyatakan 6.348, 6.214 ayat. Wallahu a'lam. Yang jelas, madhab yang populer, pendapat yang paling terkenal adalah 6.236 ayat. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, kita akan memulai pembahasan tentang tanda wakaf yang pertama, yaitu tanda wakaf jim. Jim merupakan singkatan dari kata jaiz dalam bahasa Arab. Jaiz artinya adalah boleh. Ketika ada wakaf jim, maka ketika membaca boleh berhenti, boleh dilanjutkan, boleh memilih. Misal kita akan berhenti di lafal jim, kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berhenti. Misalkan mau lanjut, boleh-boleh saja. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selanjutnya ada simbol yang lain, yaitu lam alif. Lam alif ini merupakan singkatan dari la wasol, atau tidak boleh berhenti, sebaiknya diteruskan. Lam alif ini juga disebut sebagai waqaf mamnu', ya, dilarang berhenti. Ada beberapa ketentuan terkait dengan lafal yang terdapat waqaf lam alif. Yang pertama, jika lam alifnya seperti ini, tidak di akhir kata maupun tidak ada angka 5 kecil di bawahnya, maka sebaiknya diteruskan dan berhenti pada kata yang tepat di kalimat setelah lam alif. Kita praktekkan untuk lafal yang terdapat waqaf lam alif yang sebaiknya diteruskan atau tidak dianjurkan untuk berhenti.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di sini sebaiknya terus. Misalnya tidak kuat dan ingin berhenti, maka boleh berhenti sampai fazadahumullah fi qulubihim maradun fazadahumullah. Kalau berhenti sampai sini, maka diulang lagi. Fazadahumullahu marada. Ketentuan berikutnya, jika lam alifnya itu di bawahnya ada angka 5 seperti ini, maka boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Kenapa seperti itu? Karena lam alif yang ada angka 5-nya itu menandakan bahwa lafal ini sudah sempurna. Jadi ketika tidak dilanjutkan tidak mengurangi maknanya. Walahum adzabun alim. Boleh berhenti di sini dan tidak perlu mengulang lagi. Maka setelah berhenti di sini langsung saja bima kanu yakdzibun. Misalnya mau dilanjutkan langsung juga boleh. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ketentuan berikutnya yaitu jika lam alif ada di akhir ayat. Misalnya lafal ihdinas siratal mustaqim. Meskipun ada tanda lam alifnya, maka boleh berhenti karena ini di akhir ayat dan maknanya sudah sempurna. Misalnya mau dilanjutkan juga boleh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini boleh berhenti. Kenapa? Karena di bawah lam alif ada angka 5. Lafal ini, kalimat ini sudah sempurna. Meskipun berhenti di sini, tidak harus mengulang kalimat sebelumnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk simbol atau tanda dalam Al-Quran yaitu mim kecil yang disebut waqaf lazim. Mim kecil atau waqaf lazim di sini berbeda dengan mim yang seperti ini, yang ekornya ke bawah. Mim kecil yang ekornya ke samping ini atau waqaf lazim ini artinya adalah waqaf tam atau sempurna. Maka harus berhenti. Kita praktekkan. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Berhenti sampai Musa karena terdapat waqaf lazim, harus berhenti. Kalau mim kecil seperti ini itu bacaan iqlab, ya, bacaan dengung mingkem. Beda dengan mim kecil yang ekornya ke samping. Mim kecil yang ekornya ke bawah ini sebagai tanda bahwa nun sukun atau tanwin yang ketemu huruf ba itu dibaca dengung mingkem, gak boleh putus. Mim ba'di. Ya, ini bukan waqaf lazim. Tapi tanda bahwa ini dibaca dengung mingkem, tidak putus. Mim ba. Ya, mim ba'di. Gampang ya untuk waqaf lazim. Tanda selanjutnya Qola, Qof, lam, dan ya. Qola ini merupakan singkatan dari al-waqfu aula. Artinya berhenti itu lebih diutamakan atau sebaiknya berhenti. Kita praktekkan.
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Sebaiknya berhenti di sini. Misalnya ingin dilanjutkan, boleh. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Boleh dilanjutkan, tapi sebaiknya berhenti. Lawan dari kola adalah tanda sola, sod lam ya. Sola di sini merupakan singkatan dari al-waslu aula. Artinya diteruskan itu lebih utama atau sebaiknya terus. Apakah boleh berhenti? Boleh-boleh saja, tapi sebaiknya diteruskan. Kita praktekkan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sholat di sini sebaiknya diteruskan. Misalnya mau berhenti juga boleh. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Namun dianjurkan untuk diteruskan karena itu lebih utama. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, penting untuk diperhatikan bahwa pada tahun 1980 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, yaitu lembaga yang mengesahkan Al-Quran di Indonesia sebelum beredar, menyatakan bahwa tanda to dan kofa itu sudah cukup digantikan dengan tanda atau tanda wakaf kola. Mengapa? Karena to itu sendiri artinya adalah wakaf mutlak, sebaiknya berhenti. Maka fungsinya sama dengan kola. Kofa, singkatan dari qif, itu juga berarti berhenti itu lebih utama. Sama fungsinya seperti kola. Untuk za dan sod digantikan dengan sola karena fungsinya sama. Za itu sendiri artinya adalah wakaf mujawaz, yaitu dilanjutkan lebih utama atau sebaiknya terus. Dan sod merupakan wakaf murakhos yang fungsinya sebaiknya diteruskan. Hal ini fungsinya sama dengan sola, sod lam ya ini, yaitu sebaiknya terus. Sehingga to dan kofa, za dan sod itu sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau masih ada, itu mungkin cetakan-cetakan yang dulu. Ada juga wakaf kof dan kaf. Kof itu sendiri artinya adalah qila alaihil waqfu, yaitu sebaiknya terus. Kaf di sini artinya adalah kadzalik, yaitu seperti wakaf sebelumnya. Namun kof dan kaf ini sudah tidak muncul lagi karena tidak muktamad atau tidak ada landasannya sesuai dengan keputusan Lajnah Pentashih Al-Quran di Indonesia. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, kita lanjutkan untuk tanda berikutnya, yaitu tanda 2.3. 2.3 ini disebut sebagai mu'anaqah. Mu'anaqah itu fungsinya berhenti di salah satu tanda. Memilih salah satu. Kita coba praktekkan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tadi saya memilih berhenti sampai tahlukah, titik 3 yang awal. Kalau misalnya memilih titik 3 yang kedua boleh. Misalnya wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu
Innallaha yuhibbul muhsinin. Contoh mu'anaqah yang lain, misalnya di sini boleh berhenti sampai ala hayah atau sampai asyraku. Boleh memilih salah satu. Di contoh yang lain ada di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Tanda berikutnya, sebuah tanda seperti ini atau mungkin seperti ini. Tanda seperti ini artinya adalah hizib. Di sini ada tulisan hizib. Hizib itu bentuk pembagian Al-Qur'an untuk menyelesaikan seluruh bacaan Al-Qur'an 30 juz itu selama 60 hari. Berarti hizib itu ada 2 dalam 1 juz. 1 juz dibagi jadi 2 hizib. Tanda yang lain, misalnya di akhir ayat kok ada tulisan al-juz, ayat berikutnya sudah berganti juz. Ini akhir juz kalau tanda seperti ini. Selanjutnya ada tanda ain di akhir ayat. Ain di sini merupakan isyarat sempurnanya pembahasan atau kisah dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an, ketika menyelesaikannya sebaiknya di ayat yang terdapat ainnya seperti ini. Ain itu diartikan ruku', bahwa pembaca Al-Qur'an saat sholat ketika mau ruku' itu lebih baik ketika membaca ayat Al-Qur'an di dalam sholat pada ayat yang ada ainnya. Ini bermaksud bahwa ayat tersebut sudah sempurna pembahasannya. Pembahasan berikutnya adalah huruf shad yang terdapat sin kecil. Ini terdapat 4 tempat dalam Al-Qur'an, 4 contoh dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 69. Lafal bastoh, shad yang ada sin kecil di atasnya, ini dibaca sin. Jadi membacanya bukan bastoh tapi bastoh. Sin dibacanya ya. Maka mulutnya meringis. Bastoh. Coba kita praktekkan. Fil khalqi bastoh. Fil khalqi bastoh. Ya, sinnya meringis. Bastoh, shadnya dibaca sin. Contoh yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 245. Wayab sutu, shadnya dibaca sin di sini. Wayab sutu, ya, yang shadnya dibaca sin itu bastoh dan yab sutu. Ini untuk video terkait pembahasan ini secara lengkap sudah saya buatkan di postingan-postingan sebelumnya. Contoh yang ketiga, misalnya di surat At-Tur ayat 37. Di surat At-Tur ini shadnya yang terdapat huruf sin di atasnya ini boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Jadi boleh memilih. Misalnya ini saya baca shad. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Atau kita baca sin. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Contoh yang keempat di surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Di sini tertulis bimusaytirin. Ini shadnya tetap dibaca shad. Makanya untuk contoh di Al-Quran Kemenak yang saya pakai ini, shadnya tidak ada sinnya karena langsung dibaca shad untuk memudahkan membaca. Namun untuk contoh Quran di mushaf yang lain, itu biasanya shadnya terdapat sin di atasnya. Tapi cara membaca khusus yang di surat Al-Ghasyiyah, shadnya tetap shad. Lasta alaihim bimusaytirin illa, shadnya dibaca shad. Tanda yang terdapat dalam Al-Quran berikutnya adalah seperti kubah masjid. Ya, kalau di sini di surat Al-Alaq
Ini ayat 19. Ini ada ayat sajdah. Kadang contohnya seperti ini gambarnya, kadang seperti kubah masjid. Ya, seperti ini. Dan biasanya di tepi Quran itu ada tulisan sajdah atau sajadah. Ini merupakan ayat sajdah. Ayat sajdah itu ayat dalam Al-Quran yang ketika orang tersebut membacanya atau mendengarnya, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Untuk sujud tilawah, lafalnya ketika sujud yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat sajdah dalam Al-Quran itu ada 15 tempat. Di antaranya adalah di surat Al-Alaq ini, ataupun lagi misalnya di surat Al-Insyiqaq ayat 21. Ketika membaca ayat ini, misalnya di surat Al-Alaq, la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka setelah mendengar atau membacanya, disunahkan untuk sujud tilawah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Selanjutnya adalah simbol seperti ini. Jadi ketika tadarus Al-Quran menumpahkan simbol kecil di atas tulisannya saktah. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut berhenti sejenak, tidak boleh bernafas sekitar 2 ketukan atau 1 alif atau 2 harokat. Sakta dalam Al-Quran ada di 4 tempat. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi ketika saya sampai kata 'iwaja tadi, berhenti sejenak, tidak bernafas sekitar 2 ketukan. Jadi 'iwajan ketika wakaf jadi 'iwaja, tapi tidak nafas. Ditahan nafasnya, lalu setelah 2 ketukan, 2 harokat, baru baca qayyima. Terus dilanjutkan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Itu saktah di dalam surat Al-Kahfi. Saktah yang kedua yaitu di surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi sampai ayat marqadina itu berhenti sejenak, nafasnya ditahan. 2 ketukan baru lanjut hadza. Sakta yang ketiga di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq, tidak boleh marrok karena ini tidak dihukumi idgham bila gunnah meskipun nun sukun ketemu ro. Karena ada tulisan saktah di sini, ini berarti ditahan sejenak. Wa qila man raq, tidak bernafas, sekedar 2 harokat. Saktah yang terakhir ada di surat Al-Mutaffifin. Ini saktah yang keempat ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini lam sukun ketemu ro, tidak dibaca barona, tidak dibaca
idgham mutaqarribain. Namun disaktahkan, ditahan. Kalla bal rona. Kenapa ada saktah? Saktah itu sendiri fungsinya adalah agar pemaknaan dalam Al-Quran itu sempurna. Ketika tidak diberi saktah, nanti akan merubah makna dalam Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tanda-tanda yang sudah dibahas tadi, ada juga tanda dalam Al-Quran yang mungkin pernah didengar. Ada sol. Di sini merupakan singkatan dari qad yasolu. Artinya kadangkala boleh diteruskan. Ada di sini waqfah. Waqfah itu mirip dengan saktah namun berhentinya lebih lama tanpa nafas. Ada dho. Dho itu lebih baik terus. Ada qif, yaitu waqaf mustahab, lebih utama berhenti. Namun waqaf-waqaf ini yang saya lingkari ini juga sudah tidak terdapat di dalam Al-Quran sekarang ini. Sama seperti to, kofa, za, sod, dan kof, kaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.